Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel siapa ya? Channel Nur S8 guys. Ya, sekarang saya mau berkisah tentang seorang istri yang solehah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kisah ini saya dapatkan dari seorang kiai termasyhur di Al Cikuniri. Ya, demikian Bekasi adanya. Nama kiainya Kiai Haji Kholili. Ya, jadi istri soleha ini selalu guys, dia selalu apa-apa menyebut bismillah. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pokoknya mau ngapain bismillahirrahmanirrahim. Ya pokoknya bismillah deh intinya. Nah, sedangkan suaminya ini suka ini guys, dia suka mabuk-mabukan gitu kan. Karena dia suka mabuk-mabukan, jadi suka mukulin istrinya juga gitu. Jadi dikit-dikit dia mabuk-mabukan, mukulin istrinya. Ya jadi gimana ya. Tapi istri soleha ini tetap sabar menghadapi suami yang bejat gitu. Dia tetap ya bersyukur karena semuanya sudah takdir dari Tuhan, menikmati hidupnya. Kok dapat suami sama istri udah soleha, dapat suami bejat begini, aduh. Tetap dia selalu bismillahirrahmanirrahim. Nah, suatu ketika ini mau kondangan guys. Ini entah kisah ini bener atau enggak, tapi yang jelas kita bisa ambil ibroh pelajaran dari kisah ini ya. Jadi istrinya ini mau kondangan kan. Begitu mau kondangan, suaminya tentu tahu nih pasti dia cantik-cantik dandan, ya namanya kondangan ya, masa jelek kan gitu ya guys ya. Ya akhirnya si suami ini, namanya suaminya bejat ya, istrinya mau cantik malah kunci lemarinya diumpetin nih sama si suami guys. Dan konyolnya lagi, sebelum itu dikunci, dompetnya diambil guys, dibuang ke belakang rumah. Itu dompetnya dibuang tuh. Masya Allah tuh suami bejat. Kacau nggak? Wah, bini gue ntar cantik nih. Jadi kunci lemarinya diumpetin sama dia, diambil, dia buang ke sumur guys. Jadi kalau orang dulu itu mandinya itu di sumur, jadi dikerek gitu guys. Iya, dibuang ke situ. Terus istrinya bilang, "Bang, saya ini izin mau kondangan nanti ya." Ya, nggak sono tidak ya. Tapi ngomong-ngomong, kok itu lemari kuncinya nggak ada ya? "Ngapain lu nanya sama gua?" kata suaminya. "Tanya aja sama bismillah." Masya Allah. Suruh tanya sama bismillah guys. Gila tuh emang suami bener-bener deh. "Oh iya bang, tidak." Akhirnya bininya mandi dulu nih. Udah ketebak gak jalan ceritanya? Iya, dia mandi nih, dibuang ke sumur, bayangin. Itu kayak mustahil buat ketemu kan, mustahil banget. Akhirnya begitu mandi lagi ngerek, bismillahirrahmanirrahim lagi nih. Bahkan sebelum masuk kamar mandi aja udah bismillah dia guys. Masuknya kaki kiri sesuai sunnah. Masya Allah. Iya, jadi dikerek tuh. Begitu lagi dikerek, bismillahirrahmanirrahim dikerek, kuncinya nyangkut guys di itu. Masya Allah tuh. Akhirnya dia bilang ke suami, habis mandi nih, ngadu ke suaminya, "Ya Allah bang, saya belum tanyain sama bismillah, dikunci dianterin bang sama bismillah." Tuh sebegitunya tuh. Itu saya merinding beneran, bener merinding guys. Itu suaminya begitu tergetar hatinya langsung. Dia biasanya istrinya dia bejadin kan, diapain nggak gimana ya, kurang peduli lah sama bini tuh, bejat lah. Kok tiba-tiba ini hebat gitu, dia istri punya karomah apa? Berarti bener nih fadilah dia suka membaca bismillah ini, Masya Allah nih. Jadi tergetar nih hatinya si suami, dia merinding, tobat guys dia ya Allah, dia gak misalnya keluar mata tuh. Biasa istrinya disakitin, ini diantar sama bismillah tuh kunci. Diantar nih bang, bahasanya enak bener.
Ya mungkin kalau kunci mah kita masih bisa oke lah nyangkut gitu. Kita masih bisa berkilah gitu. Walaupun ya kemungkinan nyangkutnya memang kecil tapi masih bisa nyangkut. Tapi gimana ceritanya itu dompet begitu dibuka lemarinya itu dompet udah ada di dalam lemari, guys. Ternyata Allah perintahkan malaikat Jibril segera, tuh Bril, ambil tuh dompet balikin ke tempatnya tuh. Jadi secepat itu dia buka lemari, dompetnya udah ada. Itu yang bikin suaminya kaget, guys. Ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Merinding saya ini. Iya. Akhirnya tuh suami taubat. Yaudah Neng, kalau gitu Neng, abang minta maaf atas kesalahan abang selama ini. Tapi besok lu besok apa sekarang ya, ntar lu jangan lupa beli kain putih Neng. Kain putih itu berapa meter, kain putih pokoknya udah kayak nyiapin buat dia mati gitu. Akhirnya minta dibeliin kain kapan lah tuh, berapa meter tuh, beliin ya, jangan lupa. Terus ya Allah bang, saya udah maafin abang gak perlu mati bang, saya apalah saya tanpa abang. Wah, masya Allah, bini soalnya udah dibejadin kayak apa juga tetap ya yang namanya sama suami tuh. Nih bro, ini sini etikanya sama suami tetap ada dia. Saya cinta sama abang udah saya maafin, saya emang nggak mau abang mati gitu. Enggak Neng, gue mau tobat ya, kali seumur-umur gue udah lama gue nggak pernah sholat, bejat gitu. Sekarang gue mau tobat, gue mau sholat. Makanya ntar tuh kain buat jubah gue lu jahitin ya, terus nanti sisain buat gue kekembet gitu di palanya kayak ban Vespa. Ya akhirnya tuh guys disiapin sama istrinya, ya senang lah, alhamdulillah nih suaminya tobat gitu ya. Akhirnya pas besok emang mau Jumatan nih, secepat itu ya. Jadi Jumatan sekalinya sholat dia Jumatan. Orang biasanya nyekek botol, waduh ini nyekek tasbih dia. Gila. Iya. Bener-bener, masya Allah. Jadi dia lewat nih orang pada pangling semua, siapa nih? Wah, Habib, ya Habib Kiai ya. Yang namanya nggak pernah lihat dia sholat kan, tiba-tiba nggak kekenalan, siapa ini Habib dari mana ini? Akhirnya udah selama dia perjalanan ke masjid itu istrinya yang soleha tadi selalu baca selain bismillah tentunya di awal dia berdoa, ya Allah tolong jangan permalukan suami saya di hadapan orang-orang banyak. Sedih saya. Ya Allah, saking solehahnya ini istri guys. Didoain itu suaminya, beneran nih saya bilang. Itu didoain. Kalau kalian membayangkan orang istri yang selalu di apa ya? Kok tiba-tiba saya jadi saya merasa istri yang nggak pernah dipeduli sama suami masih menyayangi suaminya. Beneran loh, saya nangis ini. Saya nggak ngerti. Saya tadinya cerita ini nggak pernah nangis guys, sumpah biasa aja gitu. Tapi kok tiba-tiba ini kayak tiba-tiba terbayang posisi seorang istri yang selalu dibejatin sama suaminya. Tiba-tiba dia Masya Allah. Aduh, maaf, lebay kali saya, lebay. Aduh, lebay banget saya. Iya, kayak nggak nyangka. Ya Allah, ini beneran nggak sih, nggak bercanda. Saya kebayang posisi istri yang seperti itu. Aduh, mohon maaf. Saya emang orangnya suka bercanda dan lebay. Tapi kali ini benar-benar terbayang seorang istri yang dia ya bahasanya apa ya, nggak pernah tahu terima kasih dari suaminya gitu kan. Tapi tetap dia ya namanya istri solehah, tetap berbuat baik pada suami, tetap taat sama suami. Dia berdoa, ya Allah jangan permalukan engkau dia di hadapan orang-orang banyak ya Allah. Karena dia baru ini mau sholat, ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya. Sampai sebegitunya guys, ya Allah. Saya orang tua saya meninggal, saya nggak pernah nangis begini. Biasa aja karena itu menurut saya udah takdir. Mau saya nangis darah sekalipun orang tua saya tidak akan pernah kembali. Tapi di sini
di cerita ini baru ini saya nangis sesegukan begini guys. Saya bukan tipe orang yang gampang nangis, tapi membayang seorang istri yang diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Jadi saya membayangkan betul, ya Allah, tapi dia tetap soleha. Iya, dia mendoakan suaminya, semoga ya Allah jangan permalukan dia di hadapan orang-orang banyak. Akhirnya tuh suami tetap berjalan. Ya orang-orang negor gitu kan. Ya Bib, karena memang nggak kenal siapa orang itu. Sih sebenarnya kenal orang bejat, tapi kok kayak mustahil itu bukan dia gitu. Tuh Habib dari mana kali nyasar gitu kan. Ini saya sebenarnya orangnya bercanda, tapi saya nggak pernah seperti ini gitu. Baru kali ini saya segukan nangis ngebayangin seorang istri yang soleha itu kok bisa. Padahal waktu dulu dikisahin ceritanya saya biasa aja. Saya nggak pernah begini, ya Allah. Hanya membayangkan saja posisi istri itu, seberapa dia sakit hatinya mungkin ya kalau orang biasa baper, tapi dia menerima keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar menghadapi suaminya, tetap hormat sama suaminya. Hingga akhirnya tuh suami di masjid duduk di bagian belakang, guys. Ya. Nah, kebetulan sholat Jumat itu khotibnya belum tiba nih. belum tiba di tempat. Jadi ketua DKM ngumumin bahwa ini penceramahnya kok belum hadir, dia telangak pelinguk. Si DKM ini melihat, wah di kejauhan di pojok di bawah beduk lagi. Saya sebenarnya mau cerita lucu ini guys, tapi kenapa ini nangis? Saya nggak biasa begini beneran. Masya Allah. Baru kali ini, bukan karena di kamera, ya nggak tahu juga ya. Tiba-tiba aja kok saya terpikirkan posisi seorang istri itu yang nggak dipeduli nama suaminya, masih saja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta jangan dipermalukan ya Allah. Itu selalu berdoa, masih berdoa istrinya di rumah selama suaminya sholat. Hingga akhirnya sedekan telangak pelinguk lihat, wah ada Habib. Dia samperin, Bib, mohon maaf ini karena wah nampaknya kayak tidak datang. Habib dah, ayo maju Bib, ngisi khotib Jumatan gitu kan. Ditariklah dia. Ya namanya dia begitu, dia bingung nih, ditarik sama DKM. Mau nggak mau kan dikasih jalan jamaah, ya Allah. Dia merasa gila, gue baru kali ini tobat tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, benar-benar ya, merasa dia dimuliakan sekalinya tobat, kok ini dimuliakan gitu. Allah Subhanahu Wa Taala dikasih jalan, dihormatin, ditarik DKM ke depan. Kan namanya orang sholat mah ya udah duduk sholat gitu ya. Lah ini dipanggil maju tapi kan dia kagak bisa. Dia harus ngomong apa, nanti dia bingung, ditarik sama DKM. Akhirnya dia tetap maju mengikuti DKM. Begitu dia maju mengikuti DKM naik mimbar, dia tidak lupa kebiasaan istrinya bismillah. Lancar tuh karena udah biasa dia bismillah. Ya, bayangin baru pertama suruh jadi khotib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, dia baru ngomong para hadirin, dia langsung lari guys keluar. DKM bingung ini ngapa, dia lari keluar, diikutin sama DKM. Jamaah tentu pun heran apa yang terjadi, ngikutlah semua lari keluar. Dilalah guys, ini takdir Tuhan, masya Allah nih, saya masih ya Allah. Dilalah tuh masjid rubuh, ya Allah. Saya orang yang nggak biasa nangis, maksudnya ya udah itu udah takut, kok ini tiba-tiba nangis gitu, ngebayangin semua tentang istri, tentang orang yang berdosa, yang banyak dosanya, tiba-tiba dia sekalinya tobat dihormatin. Itu masjid rubuh guys, sehingga para jamaah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah berkat Habib yang mulia itu, kiai itu kita selamat semua tuh. Itu berkat dari doa istri yang soleh, masya Allah. Ini mohon maaf, kok tiba-tiba ya
saya nangis begini. Saya nggak pernah nangis begini guys, beneran, subhanallah Allah, saya nggak pernah nangis. Hanya tiba-tiba aja tadi lagi cerita, aku terbayang ya si istri itu ya namanya suami bejat gimana sih, kayak nggak dipedulin, bodoh amat gitu. Tiba-tiba saya merasa ada di posisi istri itu dan si suami itu yang dia dosa banyak, tahu-tahu dihormatin orang sekalinya dia tobat. Jadi itu kisahnya guys. Jadi berkah istri yang solehah, suaminya tidak dipermalukan di depan orang-orang banyak. Mohon maaf, demikian kisah ini. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman. Kok saya jadi kayak kakek-kakek gitu. Gak apa-apa dah, buat pelajaran buat semua. Mungkin saya juga nggak tahu ibadah saya diterima oleh Allah apa enggak. Siapa tahu dari Ibroh ini bermanfaat buat semua para istri, para suami yang harus bertanggung jawab masing-masing. Semua ada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Menafkahi yaitu suami, istri ya harus hormat sama suami. Tapi memang kisah ini Masya Allah buat saya. Ya dulu sih biasa aja, hanya sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrohnya. Tapi kenapa pada saat saya cerita ini kok bisa tiba-tiba saya terbayang posisi istri itu, perasaan dia seperti apa. Terus kayak suami yang baru tobat kok dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitunya makanya dia tobatnya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mohon maaf, yang namanya umur kita nggak tahu. Saya mohon maaf di segala semua video-video saya mungkin tidak ada yang bermanfaat, nggak jelas. Mungkin siapa tahu ini salah satu kisah saya yang bermanfaat yang saya sampaikan dari Kiai Kholili. Semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau termasuk yang termasyhur di daerah tersebut. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.